Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Pak Amli sekalian. Bertemu lagi dengan Pak Amli pada mata pelajaran IPA di kelas 4. Nah, kali ini anak-anak sekalian, kita akan lagi-lagi sama seperti minggu lalu akan membahas sifat-sifat cahaya pada materi IPA. Oke, nak, sudah siap belajar? Insya Allah siap. Nah, jadi apa itu cahaya, Pak Amli? Jadi cahaya itu adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, di mana itu Pak Amdi didapat cahaya itu? Nah, sama seperti energi panas, didapat dari sumber energi panas. Nah, jadi cahaya juga sama, nak, didapat oleh sumber cahaya. Jadi segala semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Contohnya siapa? Contohnya lampu. Siapa lagi contohnya? Matahari dan sebagainya. Jadi semua benda yang dapat memancarkan cahaya maka disebut sumber cahaya. Dari sumber cahaya inilah cahaya diperoleh. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat cahaya. Nah, minggu lalu sudah kami terangkan ada 5 sifat cahaya yang akan kita pelajari di semester ini. Oke, yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Dan yang terakhir, cahaya dapat dipantulkan. Nah, ayo kita ingat lagi minggu lalu Pak Ami bilang apa? Tentang cahaya dapat menembus benda bening. Iya, nak. Jadi sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat menembus benda bening. Pak Ami contohkan dalam kehidupan sehari-hari, sifat-sifat cahaya ini tuh sangat-sangat kita manfaatkan, nak. Sangat dimanfaatkan oleh manusia sifat-sifat cahaya ini. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Dimanfaatkan bagaimana nih pemanfaatannya? Dimanfaatkan dalam penggunaan kaca jendela atau jendela kaca. Nah, perhatikan ini dia. Nah, perhatikan ini gambar ini, nak. Ada gambar jendela yang terbuat dari kaca bening. Nah, ini jendela kaca bening ini dimanfaatkan manusia. Agar apa? Agar mengurangi energi listrik, nak. Jadi pada saat siang hari, agar cahaya matahari itu masuk ke dalam ruangan yang tertutup. Sehingga memanfaatkan sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, perhatikan di sekolah kita. Kelas-kelas kita rata-rata pakai jendela jendela kaca bening. Manfaatnya untuk apa? Untuk menghemat energi. Kemudian yang kedua, sifat cahaya yang kedua, ada siapa lagi Pak Amli? Cahaya dapat merambat lurus. Nah, lagi-lagi sifat cahaya yang ini dimanfaatkan juga sama manusia. Untuk apa Pak Amli? Nah, pernah nggak kalian anak-anak Pak Amli semuanya menggunakan yang namanya senter? Nah, perhatikan ini senter. Sifat cahayanya, cahaya dapat merambat lurus. Nah, perhatikan. Cahaya yang dihasilkan oleh senter ini, bagaimana? Cahaya, nak, merambat lurus kan, nak, cahayanya, nak, yang dihasilkan oleh senter ini. Nah, maka dari itu, sifat cahaya yang kedua juga sangat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu dalam penggunaan senter. Kemudian, ketika kalian duduk di bawah pohon rindang, pasti cahaya matahari itu masuk melalui celah-celah daunnya, kan, nak? Nah, maka dari itu, sifat-sifat cahaya itu sangat dimanfaatkan oleh manusia. Oke, kita masuk ke sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Ini maksudnya Pak Amdi bagaimana? Iya, nak, perhatikan gambar yang ini, nak. Yang gelas ada airnya dan dimasukkan pensil ke dalamnya. Perhatikan. Nah, pensil ini, nak, sebenarnya nggak patah. Cuma karena pensil ini dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air, maka dia terlihat patah. Nah, inilah membuktikan bahwasanya sifat cahaya itu dapat dibiaskan, nak. Karena apa? Karena cahaya itu dilihat berbeda kerapatannya. Ada 3 kerapatan di situ. Yang pertama, ada siapa? Ada si udara. Udaranya berada di mana, Pak Amli? Udaranya berada di luar gelas. Kemudian ada siapa lagi? Ada gelas kaca. Kemudian ada siapa lagi? Ada si air, Pak Amli. Nah, ada 3 benda, nak, yang dilalui oleh si cahaya. Dan masing-masing 3 benda tersebut memiliki kerapatan yang berbeda. Nah, karena kerapatan yang berbeda tersebutlah sehingga pensil yang dimasukkan ke dalam ini itu terlihat patah. Maka dari itu cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya dapat dibiaskan ini juga dimanfaatkan juga oleh manusia. Untuk apa, Pak Amli? Untuk pembuatan kaca pembesar. Kemudian untuk mikroskop. Jadi mikroskop itu, nak, kalau di laboratorium itu berfungsi untuk melihat
benda-benda yang halus. Misalnya melihat sel, melihat mikroba, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, ada sangkut pautnya dengan yang cantik-cantik ini, nah, yang indah-indah. Siapa Pak Amli? Ya, si pelangi. Gambar yang ini anak-anak Pak Amli tengok. Dah. Nah, jadi ternyata pelangi itu, nak, diciptakan oleh cahaya yang dapat yang diuraikan. Cahaya siapa yang diuraikan, Pak Amli? Cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu diuraikan oleh si air hujan. Maka dari itulah pelangi itu akan tiba ketika setelah hujan turun. Karena apa? Karena air hujanlah yang menguraikan si cahaya matahari. Maka dihasilkanlah yang namanya pelangi. Paham, nak? Kemudian kita masuk ke sifat cahaya yang kelima, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, ini minggu lalu belum Pak Amli bahas. Minggu lalu hanya Pak Amli bahas 4 kan, nak? Yang kelima belum Pak Amli bahas. Nah, jadi cahaya dapat dipantulkan. Terdapat 2 jenis pemantulan cahaya, nak. Yaitu yang pertama, pemantulan baur atau pemantulan tidak teratur. Pemantulan baur ini terjadi pada permukaan yang tidak rata. Misalnya nih, cahaya masuk ke dalam ruangan, kemudian mengenai benda yang tidak rata. Nah, maka dari itulah disebut pemantulan baur atau tidak teratur. Sehingga sinar pantulnya memiliki arah yang tidak teratur. Nah, contohnya pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, tanah, dan sebagainya. Nah, jadi ketika cahaya matahari, nah kita ibaratkan ini cahaya matahari, anak. Ketika cahaya matahari masuk ke bumi, kemudian mengenai benda-benda yang memiliki permukaan yang tidak rata atau tidak teratur, maka cahayanya akan mengalami pemantulan baur atau tidak teratur. Misalnya cahaya matahari itu tersebut mengenai tembok, mengenai kayu, mengenai batu, tanah, dan sebagainya. Maka dari itu, pemantulan cahaya tersebut akan mengalami pemantulan baur atau pemantulan tidak teratur. Keuntungannya apa Pak Amli? Nah, karena dia tidak teratur, anak-anak Pak Amli, karena pemantulannya tidak teratur, maka keuntungannya tempat yang tidak terkena cahaya secara langsung terlihat terang. Karena apa? Karena pemantulannya tidak teratur. Kesana kemari nak pemantulannya. Kesana kemari cahayanya, cahaya pantulnya. Sehingga benda-benda atau tempat-tempat yang tidak terkena cahaya itu secara langsung terlihat terang, nampak terang. Nah, kemudian yang kedua, keuntungannya untuk apa? Keuntungannya itu berkas cahaya pantulnya tidak menyilaukan. Nah, coba kalian bandingkan. Kalau kalian senter cermin, silau nggak yang kalian lihat? Pasti silau, nak. Karena apa? Karena cermin merupakan pemantulan teratur. Sementara pemantulan baur, ketika kalian senter lah tembok atau kalian senter lah tanah, silau nggak kalian lihat sinar pantulnya? Tidak, nak. Nah, maka dari itulah ada keuntungannya untuk pemantulan baur dan tidak teratur ini. Lanjut. Yang kedua, pemantulan teratur. Pemantulan teratur ini pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang rata. Nah, kebalikannya, nak. Kalau tadi pemantulan baur, pemantulan cahaya yang terjadi pada permukaan yang tidak rata. Sementara yang teratur yang terjadi pada permukaan yang rata. Di mana sinar pantulnya mempunyai arah yang teratur. Nah, karena permukaannya rata, maka sinar pantulnya juga pasti teratur, nak. Sama seperti ini, perhatikan. Ini pemantulan teratur. Ini sinar datang, tanda panah yang ke bawah ini sinar datang dari atas. Misalnya ini kita lambangkan dengan sinar matahari. Sinar matahari datang, nyampe ke cermin. Bayangkan ini cermin. Nah, karena cermin ini permukaannya rata kan, nak? Karena rata lah, maka sinar pantulnya pun teratur. Sinar datang, sinar pantulnya ke sana. Sinar datang, sinar pantulnya ke sana. Teratur deh, nak, karena dia permukaannya rata. Berbeda dengan pemantulan baur tadi. Perhatikan, ini kita anggap sebagai tanah ibaratnya atau lemari yang permukaannya tidak rata. Perhatikan. Sama, sinar datang dari atas juga. Nyampe ke permukaan yang tidak rata, karena nggak rata, maka kesana kemari ya arah pantulnya, sinar pantulnya datang lagi nyampe ke benda tersebut, kesana kemari lagi di arah pantulnya, nyampe lagi
Kesana kemari lagi arah pantulnya. Jadi sinar pantul pada pemantulan baur itu tidak teratur. Sementara sinar pantul pada pemantulan teratur, dia teratur nak sinar pantulnya. Kemudian pemantulan teratur ini bersifat menyilaukan. Iya, karena dia rata nak dan sinar pantulnya itu teratur. Nah, sudah pasti dia akan bersifat menyilaukan. Contohnya lagi yang tadi kami bilang, ketika clean center sebuah cermin, maka sinar pantulnya akan menyilaukan mata kita. Namun dapat menghasilkan bayangan yang sangat jelas. Iya. Sinar pantul ini akan menghasilkan bayangan yang sangat jelas. Beda dengan pemantulan baur. Kalau pemantulan baur, dia tidak jelas nak bayangan yang dihasilkannya. Dan sinar pantul dari pemantulan teratur itu dapat terjadi pada cermin. Cermin terdiri dari 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, dari ketiga jenis cermin ini nak, beda-beda lagi nak sinar pantulnya. Nanti kita bahas di minggu depan. Oke, sudah paham anak paham nih tentang pemantulan teratur dan pemantulan baur? Oke, kita ulang sekali lagi ya. Kalau dia pemantulan baur atau pemantulan tidak teratur, dia terjadi di mana? Iya, ketika dia sinar datang mengenai benda-benda yang permukaannya tidak teratur, maka arah pantulnya juga tidak teratur. Kalau dia yang pemantulan teratur, sinar datang mengenai permukaan benda yang rata seperti cermin. Maka dari itu sinar pantulnya juga teratur. Nah, kemudian perbedaannya apa lagi? Kalau pemantulan baur, dia tidak bersifat menyilaukan. Sementara pemantulan teratur, dia bersifat menyilaukan. Nah, nanti Pak ditanya, apa perbedaan pemantulan teratur dengan pemantulan baur? Oke nak, sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Pak Amli semuanya dapat mengerti materi yang Pak Amli berikan pada hari ini. Minggu depan kita masuk ke jenis-jenis cermin, dan minggu depan kita akan masuk ke alat indera penglihatan, yaitu mata. Oke, Pak Amli akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.